mana bapaknya? Di sini Pak, silakan di sini Pak. Ini bapak saya Pak. Astagfirullahaladzim. Ini sudah seperti ini 5 hari nih Pak. Kasihan. Ini Pak Karson ini? Iya Pak. Sudah 5 hari? Iya. Ini lehernya menghitam seperti ini? Iya. Memar-memar. Kadang merintih-rintih kesakitan sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Sahabat bisa lihat ya, leher Pak Karson menghitam seperti ini. Ini artinya Pak Karson ini sulit untuk bernafas ya? Iya. Tak juga bernapas, ngomong aja udah nggak bisa dia Pak. Astagfirullahaladzim. Coba diajak ngomong. Coba. Pak, ini ada Pak Ustaz. Tamunya sudah datang ini Pak. Ya, seperti itulah Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa deh Pak. Memang sehari-hari kayak gini. Terus makannya gimana? Ya disuapin sedikit-sedikit ya Pak. Hmm? Suapin sedikit-sedikit, kadang kembali makanannya keluar lagi. Di infus nggak ini? Baru 5 hari ya? Iya. Sudah periksa dokter tapi tidak ada penyakit apa-apa dalamnya Pak. Masa iya kayak gini nggak ada penyakitnya? Di dalamnya tidak apa, hanya ini luar normal seperti ini, dalamnya juga nggak ada apa-apa ini Pak. Oh, diperiksa normal-normal aja gitu. Tapi dia seperti ini? Iya. Udah 5 hari? Iya. Awal mulanya gimana nih? Kok bisa bapaknya seperti ini? Apa tiba-tiba saja? Awal mulanya dia tuh ngomong badannya lemes Pak. Terus sering baringin di sini, terus lama-lama Malam-malam tiba-tiba kayak gini? Iya. Bangun-bangun tidur udah seperti ini? Iya. Sahabat, ini saya menemukan suatu hal yang aneh lagi ini ya. Saya kebetulan diundang sama Pak Heri sudah 2 hari yang lalu ya. Iya. Jadi Pak Heri ini mengundang saya untuk datang, katanya di kampungnya ini sedang ada diteror santet. Dan setiap kali ini bapaknya ini selalu ya seperti inilah, dia tidak bisa berbicara. Setiap kali ditanya dia selalu seperti itu saja, tidak bisa menjawab. Ya mungkin efek dari lehernya terjerat seperti ini ya. Ini seperti diikat kalau saya lihat ya. Tapi diikatnya itu bukan diikat secara fisik, karena dia hanya menghitam saja. Nah, kalau diikat secara fisik kan ada talinya di sini, tapi ini tidak ada sahabat, tidak ada talinya. Dan kebetulan Pak Heri ini sudah mengundang saya datang ke sini, dan saya baru hari ini sahabat bisa hadir untuk menemui bapaknya ini, Pak Karsono, dan keadaannya seperti ini. Ini nggak ada obat-obatan? Nggak ada Pak. Dari medis nanti Pak. Dari pihak medis memang menyatakan bahwa ini tidak ada dicek, tidak ada penyakit yang parah seperti ini. Coba nanti saya coba cek dulu sebenarnya apa yang terjadi di bapaknya ini. Coba Peri di sini aja, duduk sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allah. Benar ini, saya cek ada santet di dalamnya. Coba Pak Heri tolong ambilkan saya air 1 gelas saja. Iya Pak, iya Pak. Ya, air putih 1 gelas saja. Untuk diminum ya. Iya Pak. Nanti sahabat kita tunggu dulu. Pak Herinya sedang mengambil air. Ya, nanti mengambil, saya butuhkan air. Ada di botol, di gelas saja. Oh iya Pak, sebentar Pak. Yang di gelas saja.
Sahabat bisa dengar suaranya ya. Dia seperti tercekik lehernya. Udah menghitam seperti ini ya. Jelas ya? Iya. Jelas. Ini saya deteksi. Ternyata memang benar ada santet. Energinya sangat luar biasa ini santetnya ini. Tapi saya belum tahu ini santet jenis apa. Nanti saya mau cek dulu ya. Saya mau deteksi dulu. Ada airnya Pak? Ada Pak. Ini sudah 5 hari ya? Ya seperti ini sudah 5 hari Pak. Sudah 5 hari. Nah, tutup saja pintunya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati was. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa dhal ladzi yaswa indahu ila bi'idhnihi 'ala man bayna aydihim wa khalfahum wa la yahtaduna min syai'in. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhi sultan al-azim wa sallam wa qadim wa sallam wa kalam wa liyan qalam wa damati wa damati wa mustajib wa dakal rasuli wal khusayni min assalatu wa anil qurati wa yakadu al-lazina kafaru la dhunukuna kabir sallam wa sallam wa qul jal haqq wa saqal batina al-badana al-sabr sallam min al-qur'ani wa shifa wa rahmatullah wa la yazidu zalimina illa khusran subhanahu bismillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, coba tolong Pak, diminumkan dulu. Kalau tidak bisa, intinya airnya masuk ke dalam tubuhnya aja. Diminumkan. Minum sedikit ya Pak. Minum sedikit. Coba bismillah. Airnya awas tumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم الله Alhamdulillah. Untuk santetnya sudah saya keluarkan, ya. Tapi saya mau deteksi dulu secara mata batin, ya. Ini ada apa sesuatu hal di tubuhnya ini kok dia bisa seperti ini? Coba sebentar, Pak Heri ada sejadah nggak? Ambilkan saya sejadah ya. Jadi sahabat, untuk santetnya yang ada di dalam tubuh si Pak Karsona ini sudah saya buang, sudah saya keluarkan dari dalam tubuhnya. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi santetnya. Tapi yang perlu saya waspadai adalah ini siapa pelakunya. Ada ya? Tutup aja pintunya. Duduk di sini aja, Pak Ari. Sebentar ya, saya mau deteksi dulu. Ya, ini sebenarnya yang menyantet si Pak Karsona ini belum tahu orangnya kan? Pak Ari belum tahu orangnya ya? Belum. Nah, jadi sahabat, saya sekarang mau deteksi dulu secara mata batin keberadaan dukunnya, intinya siapa pelakunya, seperti itu ya. Untuk kameramen tetap fokus ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ya Allah Akbar. Ini keberadaan dukunnya masih di wilayah kampung ini. Ini kampung ini luas ya? Luas Pak, lumayan luas Pak. Ada hutan-hutannya juga kan? Ada sungai-sungai, ada hutan, ada air terjun juga ya. Jadi kampung ini saya lihat semua lumayan luas. Dan ternyata dukunnya juga ada di wilayah kampung ini. Iya. Nanti saya akan datangi. Jadi tadi juga saya sempat berkomunikasi. Ternyata ini ada kaitannya dengan roh jahat. Ya, roh jahat itu dia itu mengaku adalah dukun sono keling. Oh iya. Mungkin belum pada mendengar di kampung ini ya. Taunya disantet saja gitu. Iya. Ya mungkin kalau untuk sejarahnya nanti saya cari tahu lagi. Ini dia berbentuk roh jahat. Ya, berbentuk roh jahat itu dia tidak berwujud manusia. Iya. Ya,
tapi ini adalah roh jahat yang membantu si dukun ini untuk santet. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Ini dukun menyantet dibantu roh jahat yang bernama sonokeling. Sonokeling itu kalau saya berusaha tanya tadi, dia adalah dukun yang usianya sudah ratusan tahun, dan dia ini bisa dikatakan dia adalah sesepuhnya para dukun yang memiliki keilmuan santet yang sangat luar biasa. Dan bahkan karena dia banyak bertapa, sahabat ya, dia banyak bertapa sehingga dia itu tubuhnya itu ya sampai seperti orang yang ritual, tapi dia tidak tahu di mana letaknya. Bisa dikatakan jasad ini tidak ditemukan, kalau dia meninggal pasti dikubur, ada kuburannya. Ini tidak, dia menghilang begitu saja. Jadi dukun sonokeling ini dia berbentuk roh jahat, ya. Jadi berbentuk roh jahat, yang mana roh jahat ini nanti dia akan membantu orang-orang yang meritualkan tadi. Nah, salah satunya dukun ini yang saya deteksi, ternyata dia menggunakan kekuatan roh jahat sonokeling ini, ya. Nah, dan Pak Karsono ini dia sudah kena itu pengaruh roh jahat itu. Nah, dia sudah 5 hari ya. Udah 5 hari seperti ini Pak Ustaz. Ini kalau setiap malam di atas jam 12 malam dia selalu ini seperti ada yang datang ke sini. Ya pokoknya kalau yang saya lihat pasti merintih seperti kesakitan seperti kesakitan itu. seperti ada yang datang. Nah, ini kalau Bapak bisa mata batin, ya. Biasanya roh jahat itu bisa tampak di sini. Dan ini yang bahayanya lagi, kalau sampai si Pak Karsono ini kesurupan, roh jahat itu menyelimuti tubuhnya, maka bisa membunuh isi rumah ini. Pak Heri rajin sholat? Alhamdulillah rajin. Nah, jadi begini ya Pak ya, dalam kondisi apapun sebenarnya sholat itu bukan berarti kita untuk menangkal ya, tapi untuk beribadah kita kepada Allah, buktikan bahwa kita ini adalah hamba beribadah. Nah, intinya dalam kondisi apapun jangan pernah tinggalkan sholat ya, karena itu sangat penting. Ya, intinya orang-orang celah dikit aja ya kena santet itu mudah ya. Jadi gimana? Ya, sholatnya kadang masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong sholatnya. Ya, intinya setelah dari sini nanti kalau bisa sholat 5 waktu ya. Kalau bolong-bolong itu maksudnya? Ya kadang 5 waktunya nggak full gitu Pak. Tertinggal. Sholatnya apa aja biasanya? Yang rajin apa? Yang sering tertinggal kadang subuhnya. Subuh, bangun kesiangan, kadang isya, ketiduran. Yang rajin maghrib aja. Yang rutin maghrib, zuhur asar nggak kerja gitu. Nah, begini sahabat ya. Kebanyakan orang zaman sekarang ini kan karena sibuk kerja, sehingga dia sholat itu ya zuhur asar sibuk kerja, maghrib mungkin karena habis mandi dia langsung sholat, isyanya ngantuk ketiduran, giliran subuhnya kesiangan. Nah, itu banyaknya seperti itu ya. Jadi ya intinya namanya sholat itu kan kewajiban ya, jangan sampai tertinggal. Apapun kesibukan kita jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi kondisi-kondisi seperti ini Pak Eri, ini saya curiga juga jangan-jangan ada suatu hal yang ditanamkan di wilayah rumah ini. Nanti saya mau cek juga ini ya. Biasanya gini, kalau disantet ya, santet sejenis ini biasanya ada orang yang menanam juga di rumah ini. Ya saya kurang tak paham juga ya, apakah Pak Karsono ini punya musuh atau tidak, ataukah ada orang yang iri dengan dia atau tidak. Nah, intinya ini adalah suatu perbuatan-perbuatan ya dunia perdukunan lah. Ya beberapa pengalaman saya ketika mengobati pasien ya, ada juga yang semacam ini yang ada ditanam di sekeliling rumahnya. Ya seperti bukul ataupun ya intinya benda-benda lah. Untuk agar santetnya itu beraksi di rumah ini, gitu. Nah ini kan udah 5 hari, ya nanti insya Allah dia sehat kembali insya Allah.
Insya Allah Pak Karson ini nanti bisa sehat lagi. Tapi intinya saya mau cek keliling rumah ini dulu ya. Ya bisa nanti Mas. Pak Karson, Pak Heri nanti anterin saya keliling sini. Dan ini juga Pak Heri ya. Ini saya sudah menemukan juga lokasi dukunnya. Rencana saya dekat-dekat ini mau mendatangi. Ya terserah Pak Heri mau ikut saya atau tidak. Tapi kalau saran saya kalau memang Pak Heri takut ya sudah jangan ikut, nggak apa-apa. Saya tidak bisa meninggalkan Bapak saya Ya sendiri. cukup ditunggu aja ya. Jadi dan juga saya menolong ini bukan berarti harus dukunnya diminta sesuai dengan Pak Heri ya. Misalkan Pak Heri minta dibunuh atau di apa, jangan ya. Saya tidak seperti itu. Intinya ketika saya nanti mendatangi dukunnya yang menyantet si Pak Karsono ini, saya ingin mengajak dia bertobat, berhenti. Ya, tujuan saya itu kalau mendatangi dukunnya, mengajak dia untuk bertobat, untuk berhenti, karena dia sama seperti kita manusia, ya. Manusia yang mana kehilafan dia sekarang dia dalam dunia kesesatan, dalam perdukunan, mencelakai banyak orang ya seperti ini. Ya. Nah, jadi yang penting Pak Heri ya, pesan saya sholat 5 waktu, rajin membaca Quran, rajin berzikir, agar rumah-rumah itu tidak mudah dimasuki santet. Sekalipun ada yang namanya orang menanam benci dengan kita, iri dengan kita, insya Allah ya, insya Allah tidak akan sampai ke diri kita maupun keluarga. Dan ini sudah sebagai pembelajaran aja bahwa Pak Karsono ini sampai memarah seperti itu nanti insya Allah hitungan hari bisa hilang lagi itu. Semoga saja. Ya bisa hilang. Ya mungkin awal memarah seperti itu kayak seperti tercekik gitu, seperti diikat tali gitu, seperti diikat tali. Nanti dia bisa hilang. Ini efek dari lemas ini ya, karena tadi dikuasai tubuhnya, dikuasai roh jahat, sehingga Pak Karsono sendiri tidak mampu untuk melawannya. Kalau begitu Pak Heri, ini diselimutin lagi aja, tangannya ditutup. Nanti setelah ini nanti saya akan kasih yang namanya ya air lagi ya, untuk minum lagi, air doa untuk dikonsumsi biar tubuhnya sehat kembali gitu ya. Dan ini saya mau keliling rumah ini ya Pak Heri. Saya mau deteksi kalau memang ada sesuatu hal ya, nanti saya tunjukkan itu letaknya di mana. Nanti Pak Heri sendiri yang mengambil ya benda itu. Oke, untuk para sahabat-sahabat semua, saya mau langsung saja keliling di rumah Pak Heri ini untuk menemukan kalau memang ada benda yang ditanam. Tapi kalau tidak ada ya sudah, artinya memang tidak ada yang ditanam oleh si dukun ini. Nanti saya mau langsung saja mendatangi dukunnya ini ya, lokasinya. Karena saya sudah deteksi secara mata batin, nanti akan saya cari alamatnya ya. Jadi begini sahabat, kalau untuk dicari secara detail mata batin itu tidak bisa menemukan alamat yang pasti, nama jalannya apa, ininya apa, tidak ya, tapi hanya tahu letak lokasinya, titiknya di mana, seperti itu sahabat ya. Dan nanti saya akan deteksi secara energi, keberadaan energi itu biasanya kalau dia sudah dekat dia akan semakin kuat, keberadaan energinya semakin kuat gitu ya. Nanti saya deteksi dan keberadaannya memang tidak jauh dari sini, nanti saya deteksi. Setelah saya temukan energi dukun itu, maka nanti langsung saya gerbek saja dukunnya. Dan untuk para sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang baru menonton di channel Ustaz Nasin, yang belum tekan tombol subscribe, saya sarankan tekan tombol subscribe agar sahabat bisa melihat tontonan ini terus dan bisa menjadikan pembelajaran edukasi bahwa kita sebagai umat muslim khususnya jangan pernah mendatangi dukun dan jangan pernah ada yang namanya kaitan dengan dukun. Kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak Heri. Iya, nanti saya antarkan Pak Ustaz. Ya, di ini aja, langsung aja. Ayo kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.